Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dito Zafran Amarafi. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan tata cara praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara mangrove. Sebelumnya, simak informasi berikut ini. Mangrove merupakan tumbuhan berbunga tingkat tinggi yang berhasil tumbuh dan berkembang di habitat pasang surut yang berada di antara daratan dan lautan di daerah tropis dan subtropis. Secara umum, ada 7 jenis mangrove, yaitu Rhizopora, Psilocarpus, Avicennia, Aegiseras, Cereops, Soneratia, dan Bruguera. Zonasi mangrove terbagi menjadi 3, yaitu zona proksimal, zona middle, dan zona distal. Zona proksimal merupakan zona terdepan atau dekat dengan laut. Zona middle merupakan zona tengah atau berada di antara laut dan daratan. Zona distal merupakan zona terbelakang atau zona yang terjauh dari laut. Mangrove penting untuk dikonservasi karena mangrove merupakan tempat bertelur, mencari makan, dan tempat pengasuhan bagi ikan-ikan atau biota laut lainnya. Mangrove juga berperan dalam penyerapan karbon. Mangrove berperan menangkap sedimen yang terbawa oleh sungai sehingga tidak mencapai laut. Nah, sebelum memulai praktikum, kita siapkan dulu nih alat dan bahan yang kita butuhkan untuk pengambilan data pengamatan mangrove. Yang pertama yaitu rafia atau tali tambang sepanjang 40 meter. Rafia ini digunakan untuk membuat plot pengamatan. Yang kedua yaitu meteran jahit. Meteran digunakan untuk mengukur diameter batang mangrove. Yang ketiga yaitu pena waterproof, clipboard, dan kertas sabak. Alat ini digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Yang keempat yaitu plastik clip, plastik 1 kg, dan botol sampel. Alat ini digunakan untuk pengambilan dan penyimpanan sampel yang akan kita ambil. Yang kelima yaitu termometer. Termometer digunakan untuk pengukuran suhu air dan suhu udara di lokasi pengamatan. Yang keenam yaitu pH meter. pH meter digunakan untuk pengukuran derajat keasaman pada perairan. Yang ketujuh yaitu refraktometer. Refraktometer digunakan untuk pengukuran salinitas. Yang kedelapan yaitu GPS atau Global Positioning System. GPS ini digunakan untuk pencatatan titik koordinat lokasi pengamatan. Yang terakhir yaitu kamera. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan hasil. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam praktikum ini yaitu membuat plot dengan tali sepanjang 40 meter. Plot yang dibuat berbentuk persegi dengan ukuran 10 x 10 meter. Setelah itu, kita amati jenis mangrove yang ada di dalam plot. Selain jenisnya, kita ukur juga diameter batang mangrove yang kita temukan. Jangan lupa dicatat di kertas yang sudah kita siapkan. Pada kesempatan ini, yang kita ukur adalah keliling batangnya. Kita dapat menentukan diameter batang mangrove berdasarkan kelilingnya dengan rumus. Kemudian, kita tentukan apakah mangrove tersebut termasuk semayan, anakan, atau indukan. Semayan merupakan diameter mangrove yang berada di antara 0-4 cm. Anakan mempunyai diameter 5-10 cm dan indukan mempunyai diameter lebih dari 10 cm. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan mengambil sampel daun, bunga, batang, dan buah mangrove serta makrobentos yang terdapat di area tersebut. Sampel yang telah diambil kita masukkan ke dalam plastik klip. Sampel makrobentos kita masukkan ke dalam plastik yang kita isi sedikit air. Jangan lupa untuk mengamati substrat dari mangrove, kemudian dicatat di kertas catatan. Selanjutnya, kita mengambil sampel air dengan botol yang telah kita siapkan tadi untuk pengamatan pH dan salinitas. Setelah diambil, kita beri label pada botol sebagai penanda. Setelah itu, kita lakukan pengukuran parameter lingkungan, meliputi suhu udara dan suhu air dengan termometer. Pengukuran pH dilakukan dengan pH meter seperti berikut ini.
pengukuran salinitas dilakukan dengan refraktometer. Oke teman-teman, itu dia simulasi dari praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara mangrove. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.